halaman, kalau di scrollnya halaman 1131. Khulasatu ara'il madzahibi fi syurutis shaumi. Ringkasan pandangan mazhab-mazhab dalam syarat puasa. Ini tadi pertanyaannya masih kita masih membahas tentang puasa. Menurut mazhab Hanafi, syurutus shaumi indahum salah satu anwa'in. Syarat puasa itu menurut mazhab Maliki, mazhab Hanafi itu ada 3 macam. Ada yang disebut syurutu wujubin, syarat wajib. Yang kedua wa syurutu wujubil adai, syarat wajib menunaikan. Terus yang ketiga wa syurutu sihhatil adai, syarat sah menunaikan. Ada syarat wajib menunaikan, syarat sah menunaikan. Amma syurutul wujubi, adapun syarat wajib, fahiya arba'atun, ada 4. Al-islamu wal aqlu wal bulughu wal ilmu bil wujubi liman aslama bidaril harbi. Islam, berakal, balik, tahu bahwa puasa itu wajib bagi orang yang Islam di di negeri perang. Awil kaunu bidaril islami, atau keberadaannya ada di negeri Islam. Nah itu ada syarat wajibnya, dibaca selanjutnya. Yang kedua wa amma syurutu wujubil adai fahiya isnani. Adapun syarat wajib menunaikan itu ada 2, yaitu as-sihhatu min maradin, sehat dari sakit, maka dia wajib menunaikan. Itu bedanya syarat wajib dan syarat wajib menunaikan. Kalau syarat wajib itu tadi Islam, balik, berakal, dan seterusnya. Nah, kalau syarat wajib menunaikan, siapa yang wajib menunaikan, yaitu orang yang sehat dari sakit, wahaidin wanifasin, dan tidak dalam keadaan haid dan nifas. Fala yajibul ada alal marid, maka tidak wajib menunaikan bagi orang yang sakit. Wal iqamatu fala yajibu al ada ala musafirin, maka tidak wajib menunaikan bagi orang yang musafir. Walakin yajibu alaihima al qada, tapi wajib bagi mereka, yaitu orang yang musafir dan sakit, yaitu qada. Yang ketiga wa amma syurutu sihhatil adai fahiya thalathatun, syarat sah menunaikannya itu ada 3. An-niyatu, yang pertama adalah niat. Fala yasihu adai shaumi illa bin niyati, maka tidak sah menunaikan puasa tanpa niat. Sama berarti mazhab Hanafi itu syarat sahnya itu adalah niat. Wal khuluwi an mani'il haidi wan nifasi, dan bersih dari nifas dan haid. Fala yasihu adai shaumi minhuma, maka tidak sah menunaikan puasa dari keduanya. Wa alaihimal qada, bagi mereka berdua wajib qada. Wal khuluwi amma yufsidu shauma bituru'i mufsidu alaihi,
dan bersih dari sesuatu yang merusak puasa. Al-Malikiyah, menurut mazhab Maliki, syurutu shaumi anwa'un. Salah satu syarat puasa itu ada macam-macam yang 3. Syurutu wujubin, ada syarat wajib, wa syurutu sihatin, syarat sah, wa syurutu wujubin wa sihatin ma'an, syarat wajib dan syarat sah bersama-sama. Ini beda istilahnya saja. Nanti kita lihat Syafi'i seperti apa. Wa majmu'uhu sab'atun. Dikumpulkan semuanya menjadi 7. Islam, baligh, akal, suci dari haid dan nifas, sehat, mampu melakukan al-iqamah, wan niyatu, dan niat. Wa qad yuzkaru min anna niyata ruknun fahuwa tusami. Ada yang menyebutnya bahwa niat itu adalah rukun. Amma syurutul wujubi fahiya salasatun. Adapun syarat wajib itu ada 3. Al-bulughu wasihhatu wal iqamatu fala yajibu shaumu ala sabiyin walau kana murahiqan. Syarat wajib ada 3, yaitu baligh, sehat, mampu melakukan, dan tidak wajib puasa atas anak kecil walaupun dia sudah remaja, walau kana murahiqan. Walakin yajuzu siyamuhu, tapi boleh berpuasa. Wala yundabu, dan tidak disunahkan. Jadi orang yang belum balik walaupun sudah remaja, sudah SMP, sudah remaja, murahid, tapi belum balik, dia kalau berpuasa boleh, tapi tidak sunnah menurut mazhab Maliki. Wala yundabu, dan tidak sunnah bagi yang belum balik. Wala yajibu 'alal wali amrohu bihi. Dan bagi walinya itu tidak wajib untuk memerintahkannya. Ini bedanya puasa dan sholat. Kalau sholat, anak yang sudah 7 tahun diwajibkan untuk memerintahkan, mengajari. Kalau sudah 10 tahun wajib memukul. Tapi untuk puasa, anak yang belum balik walaupun sudah remaja, orang tuanya tidak wajib memerintahkannya. Wala yajibu 'alal maridi awil ajizi wa minhul mukarrahu. Dan tidak wajib bagi orang yang sakit dan orang yang tidak mampu, dan bahkan dimakruhkan. Wala 'alal musafiri wajibu 'alaihal qada. Dan tidak wajib pula untuk orang yang sedang musafir, tapi bagi yang musafir kalau tidak puasa dia wajib qada. Wa amma syurutul wujubi was-sihhati ma'an fahiya thalatha. Adapun syarat wajib dan syarat sah secara bersama-sama itu ada 3. Yang pertama, al-awwalu at-taharatu min damil haid wan nifasi. Dia suci dari darah haid dan nifas. Fala yajibu alaihima. Maka mereka berdua tidak wajib. Wala yasihu minhuma wa alaihima. Dan tidak sah. Kalaupun dia orang yang haid itu berpuasa, puasanya tidak sah. Artinya dia tidak wajib dan tidak sah. Berbeda dengan anak remaja yang belum balik, dia tidak wajib, tapi kalau berpuasa sah. Kalau orang yang sedang haid, dia tidak wajib, kalau berpuasa tidak sah. Itu artinya
dia syarat wajib dan syarat sah itu bersama-sama. Wa yajibu alaihima al-mubasyaratu fil ada'i bi mujarradit thaharati, dan wajib bagi keduanya yang secara langsung untuk melakukan dengan bersihnya dari tadi haid dan nifas. Wasani al-aqlu, yang kedua adalah akal. Akal itu menjadi syarat wajib. Kalau orang yang berakal dia wajib, dan syarat sah. Orang yang tidak berakal tidak sah. Orang gila itu dia tidak wajib berpuasa, dan kalaupun dia nekat berpuasa tidak sah. Kemudian itu dua ya. Ada yang ketiga lagi enggak? Wasalisu an-niyatu, yang ketiga adalah niat. Fahiya syartu sihhati shaumi 'ala rajih al-azhar. Niat adalah syarat sah puasa menurut qaul yang rajih dan azhar. Jadi orang yang puasa tidak niat, maka puasanya tidak sah. Tapi menurut mazhab Syafi'i tetap dia wajib berpuasa. Asy-Syafi'iyatu, menurut mazhab Syafi'i, syurutus shaumi ladaihim nau'ani, syarat puasa itu ada dua, syurutu wujubin wa syurutu sihhatin, syarat wajib dan syarat sah. Amma syurutul wujubi fa arba'atun hiya ma ya'ti, syarat wajibnya itu ada 4 sebagai berikut: 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 al-itaqah, mampu. Fala yajibu 'alal ajizi binahwi haramin aw maradin, maka dia tidak wajib bagi yang tidak mampu karena tua atau karena sakit. La yurja birruhu, yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Wala ala haidin li ajziha syar'an, dan tidak sah juga, tidak wajib untuk orang yang sedang haid, karena itu secara syar'i tidak boleh. Wa amma syurutu sihhati, tadi syarat wajib. Jadi syarat wajib puasa itu ada 4: Islam, balik, akal, dan mampu. Terus syarat sahnya itu ada wa amma syurutu sihhati fa arba'atun aidan, ada 4 juga, hiya ma ya'ti. Yang pertama Islam, dia sahnya puasa itu dia dalam keadaan Islam. Makanya orang yang puasa tapi tidak sholat wajib gimana? Ya ditafsir. Kalau dia tidak sholat itu meninggalkan dengan sengaja tanpa uzur, maka khawatirnya masuk man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan puasa, meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur,
dia telah kafir secara terang-terangan. Kalau kafir berarti puasanya tidak sah, karena itu menjadi syarat sahnya puasa. Nah, makanya ini hati-hati ulama kita itu untuk mengatakan kafir dan tidak kafir itu hati-hati. Karena apa? Karena ada konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya itu banyak di dalam fikih. Di antaranya puasanya jadi tidak sah, nikahnya jadi tidak sah. Terus di dalam hal waris dia tidak berhak mewarisi atau diwarisi. Itu konsekuensi hukumnya itu banyak. Makanya tidak sembarangan mengatakan kafir yang tidak memilih 000 itu 0506 maka dia kafir. Jangan sampai, karena perkataan kafir itu ada konsekuensi hukumnya. Munafik, kalau munafik apa? Munafik itu ada 3 katanya. Kalau Imam siapa itu? Menyebutnya munafik itu ada 3, ada munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu munafik dalam hal i'tiqad, maka dia kafir sama saja itu. Ada munafik amali, dia tetap muslim, mukmin. Itu yang masuk dalam hadis ayatul munafiqi salasun. Ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang munafik itu ada 3. Nah, kalau masuk dalam ciri-ciri itu berarti dia masuk kategori munafik. Nah, ketika berkata dia berdusta, ketika berjanji dia mengingkari, terus ketika dipercaya maka dia berkhianat. Wa idza tumina khona. Ketika dia dipercaya berkhianat. Nah, itu banyak juga. Apalagi di musim kampanye seperti ini. Omongannya kan nggak bisa dipegang. Banyak oknum pejabat yang tidak bisa dipegang perkataannya. Itu kalau masuk kategori ini masuk munafik gitu. Munafik itu bahkan dalam Al-Quran itu lebih besar dosanya daripada kafir. Karena apa? Munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Maksudnya munafik yang seperti itu, yang munafik i'tiqadi. Karena apa? Munafik itu lebih berbahaya daripada kafir. Kalau kafir jelas musuh itu, kafir Quraisy. Kanjeng Nabi sudah mengidentifikasi, oh itu Abu Jahal, Umayyah, Al-Mughirah, itu sudah diidentifikasi oleh Kanjeng Nabi. Udah jelas itu kafirnya. Makanya ketika mereka berbuat sesuatu udah kelihatan. Tapi kalau munafik kelihatannya seperti teman, tapi nusuk dari belakang. Itu seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Ikut jamaah bareng Kanjeng Nabi, ikut berperang bareng Kanjeng Nabi, tapi tiba-tiba ketika musuh datang dia berpindah ke pihak musuh. Itu kan bahaya. Kemarin diajak rapat untuk siasat perang, tiba-tiba jadi musuh, kan tahu rahasia kita. Makanya orang munafik itu lebih dahsyat daripada orang kafir karena bahayanya lebih besar.
Nah, dikira kebakaran, disiram air malah tambah besar. Itu kan ini apa ini? Makanya susah diidentifikasi. Susahnya diidentifikasi itu apa namanya munafik itu. Itu tadi apa? Islam menjadi syarat sahnya puasa. Yang kedua, syarat sahnya puasa adalah at-tamyizu, tamyiz. Awil aklu, dia berakal. Maka orang yang tidak berakal, dia tidak sah puasanya. Di antaranya adalah mughma alaih, orang yang ayan, tidak sadar. Tidur sadar apa enggak? Kenapa? Itu berarti enggak sah itu. Ya hilang kesadaran. Dia enggak tamyiz, enggak berakal. Akalnya hilang orang tidur kan? Termasuk apa enggak itu? Yang ketiga, iltiqa an-niqa'u 'anil haidi wan nifas fi jami'in nahar. Jadi dia itu bersih dari haid dan nifas sepanjang hari. Maka sah. Kalau kurang 5 menit dia datang haidnya, maka jadi tidak sah. Tapi tetap dapat pahala. Kaunul waktu, yang keempat, kaunul waktu qabilan lisaumi. Waktu yang dipakai untuk berpuasa itu memang diperbolehkan untuk berpuasa. Fala yasihhu shaumul idaini, maka tidak sah berpuasa di apa namanya hari raya, 2 hari raya. Itu apa namanya syarat sahnya. Jadi ada syarat, kalau menurut mazhab Syafi'i syarat itu ada 2, yaitu syarat sah dan syarat wajib. Syarat sahnya ada 4: Islam, baligh, berakal, dan mampu. Terus syarat wajibnya itu syarat wajibnya yang pertama. Syarat wajibnya adalah Islam, baligh, berakal, dan mampu. Kemudian syarat sahnya Islam, mumayyiz atau berakal, bersih dari haid dan nifas, dan waktu yang digunakan untuk berpuasa itu memang waktu yang diperbolehkan.